Ini loh orang aneh munafik kaum muslimin itu yang tiba-tiba malah meracuni, sehingga orang Nasrani yang semula baik-baik menjadi prasangka buruk dengan kita gara-gara orang munafik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini loh gara-gara munafik ini. Penjahat di dalam kaum muslimin dari zaman Nabi ada, liberalisme dan sebagainya itu yang ngaco, merusak fatwa. Toleransi kebablasan. Video viral umat Islam ikut arak patung Bunda Maria Assunta Nusantara. Ribuan umat Katolik dari Keuskupan Ruteng mengikuti perarakan patung Bunda Maria Assunta Nusantara di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Minggu 14 Agustus 2022 malam. Menariknya, selain umat Katolik, umat Islam juga ikut dalam perarakan patung Bunda Maria tersebut. Mereka adalah pemudi Fatayat NU Manggarai Barat. Mereka masuk dalam barisan bersama ribuan umat Katolik sembari menyanyi diiringi musik. Ketua Fatayat NU Manggarai Barat, Farida, mengaku sangat senang bisa berpartisipasi dalam perarakan patung Bunda Maria Assunta sebagai bagian dari Festival Golo Koe Labuan Bajo. Ia pun mengapresiasi Keuskupan Ruteng yang telah menyelenggarakan Festival Golo Koe Labuan Bajo. Harapannya, event ini digelar setiap tahun. Ini event yang luar biasa. Ini loh orang aneh munafik kaum muslimin itu yang tiba-tiba malah meracuni, sehingga orang Nasrani yang semula baik-baik menjadi prasangka buruk dengan kita gara-gara orang munafik. Padahal semula nggak ada masalah, oke-oke saja. Ini loh gara-gara munafik ini. Penjahat di dalam kaum muslimin dari zaman Nabi ada, liberalisme dan sebagainya itu yang ngaco, merusak fatwa. Nah ini kalau di sini karena malah sebalik sekarang. Toleransi itu begini, toleransi kamu harus ikut saya. Lah ini kan kurang ajar. Di saat dimaknai toleransi kamu harus ngikut, yang tidak kamu yakini harus. Keyakinan, bukan keyakinan saja nggak boleh kita maksakan kehendak orang lain, apalagi keyakinan. Maka di saat makna ini dirubah jadi salah. Cuman sekarang toleransi kan dirubah, bahkan itu dari orang muslim itu, munafikin muslimin itu memaknai toleransi jadi berubah. Kamu harus ikut, kalau udah ikut kamu udah ngerti toleransi. Loh kok bisa? Kan lakum dinukum waliyatin, urusan agama nggak boleh ikut-ikutan dong. Dan ada pula video umat Islam yang sedang membacakan kalimat tahlil di Tepekong. Berikut videonya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Turunlah ketentuan yang sangat indah. Perhatikan prinsip pertama ini yang kita garis bawahi. Katakan Muhammad, Nabi saja yang dekat dengan Allah, terjamin surganya, diminta mempraktekkan. Maka bagaimana dengan kita yang bukan Nabi dan yang belum jelas surganya? Lihat firman Allah, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang yang beda akidah dengan itu, la a'budu ma ta'budun. Sampai kapanpun, bentuknya mudhari, present, continuous, future. Sampai kapanpun, entah itu sekarang, nanti, atau di masa yang akan datang pada zaman umatku hidup, la a'budu ma ta'budun, tidak akan pernah aku menyembah apa yang kalian sembah. Jadi prinsip dalam akidah itu, maaf, bukan cuma komunal, setiap kita mesti punya prinsip. Awas hati-hati, setiap diri kita, karena tidak akan ditanya masalah keluarga, yang ditanya diri kita. La a'budu ma ta'budun. Aturan Islam pertama terkait dengan toleransi, kita tidak diperkenankan, tidak boleh ikut-ikutan abud, diartikan dengan menyembah. Kalau hanya menyembah itu ibadah namanya. Tapi kalau sudah bentuknya progresif, kata kerja, bukan cuma ibadahnya, tapi segala hal yang terkait dengan proses ibadahnya. Aturan Islamnya indah. Pertama, bagi kita orang Islam, itu kata Al-Quran, tidak boleh ikut-ikutan prosesi penyembahan yang berlangsung di tempat mereka. Hari apapun,
dan bagaimanapun cara ibadahnya. Yang menarik kalimatnya menggunakan kata kerja, bukan pada prosesnya saja. Ingat, artinya apa? Semua proses yang terkait dengan ibadah ini, baik ikut ke tempat ibadahnya, baik kemudian misalnya ikut-ikutan dalam atributnya, baik itu kemudian misalnya ikut-ikutan menyediakan hal terkait ibadahnya. Kata Nabi, cukup bagi umat Islam, tidak boleh ikut-ikutan yang seperti itu. Wala antum abiduna ma'abud. Anda pun nggak perlu repot ikut-ikutan kemudian pada proses ibadah kami. Jadi Anda nggak usah repot mikirin kami, seperti kami pun tidak repot memikirkan Anda. Sampai ujungnya keluarlah kalimat itu, lakum dinukum. Allahu Akbar. Ini toleransi yang paling indah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu apa yang kamu yakini, dan aku apa yang aku yakini. Allahu Akbar. Toleransi paling hebat itu adalah zero tolerance. Selesai dalam urusan akidah. Di dalam Islam kita mengenal istilah toleransi ataupun yang kita kenal dengan bahasa tasamuh. Akan tetapi toleransi di dalam Islam jangan sampai kebablasan dan dapat menggugurkan akidah kita. Maka ada dua hal toleransi yang dapat kita pahami. Yang pertama adalah toleransi yang bersifat teologis, dan yang kedua toleransi yang bersifat sosiologis. Toleransi yang bersifat sosiologis maka dapat kita terapkan dalam hidup berbangsa dan bernegara kepada seluruh pemeluk agama apapun yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita saling menghormati dalam posisi kita sebagai warga negara, sebagai tetangga, sebagai teman yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Toleransi sosiologis itu tidak diharamkan dalam agama. Akan tetapi toleransi yang bersifat teologis, kita mengakui, kita mengikuti, bahkan kita merasa termasuk bagian daripada mereka. Disinilah toleransi teologis tidak dibenarkan dalam agama, karena Islam mengatur bahwa lakum dinukum waliyadin. Cukup tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, bagimu agamamu, bagiku adalah agamaku. Maka tidak ada saling mengganggu, saling menyakiti, saling memberikan fitnah satu sama lainnya. Silahkan Anda ibadah, kami pun juga akan mempercayai agama kami, dan kami tidak akan mengganggu ibadah Anda sebagaimana Anda tidak mengganggu ibadah kami. Disinilah jelas antara sosiologis dalam kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara untuk sama-sama melindungi seluruh rakyat Indonesia yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini supaya tidak terkontaminasi dengan paham-paham teologis yang akhirnya semuanya itu dapat menggugurkan syahadat kita sebagai orang-orang yang beragama. Tentunya ini akan menjadi masukan baik untuk kami seorang muslim, juga saudara-saudaraku yang non-muslim, sehingga kita dapat membedakan mana sosialisasi kita sebagai anggota masyarakat dan juga mana hak kita masing-masing dalam menjalankan ibadah kita. Insya Allah dengan saling memahami dan saling menjaga, kita tidak akan berbenturan secara fisik karena kita paham dan mengerti posisi kita masing-masing dalam menjalankan ibadah kita untuk kemaslahatan akhirat kelak. Insya Allah dengan saling toleransi dan berakhlak yang tinggi serta mengedepankan perdamaian dan ketenangan dalam berakidah, mudah-mudahan kita mendapatkan ketentraman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.